Hai semua, selamat datang. Hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Bagus. Hai Andre. Hai Mardella. Seperti biasa, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kami punya presentasi, actually hari ini tidak ada presentasi. Topik kita hari ini adalah analisis pasaran secara langsung dengan pedagang pro, yaitu saya lah. Jadi hari ini kita akan fokus kepada sesi live charts lah. Nanti kita akan pergi ke trading view dan cari setup untuk masuk trade. Sebelum saya sambungkan, saya mau tahu kalau screen sama suara saya terang ke tidak. Kalau nampak terang dan dengar terang suara saya, boleh tolong type dalam chat box supaya saya tahu. Thank you Madela. Thank you Angie. Thank you Muhammad. Thank you Defri. Thank you Andre. Bagus. Saya sambungkannya. Sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini. Tapi mesti faham presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja, tidak ada pasal apa-apa mengenai forecast atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex lah, Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. Jadi nanti kita pergi sesi live charts, kita cari setup untuk masuk trade, tapi trade tu kamu mesti berjaga-jaga ya, jangan mesti trade at your own risk, pakai risk management yang bagus. Semua setuju? Thank you. Thank you Madela, thank you Jessica, thank you Defri, thank you Andre, thank you Muhammad, thank you Joash, thank you Josh. Bagus. Asalkan setuju ya. Ini bukan grup cari signals, Ini hanya sesi berkongsi saja. Next. Topik kita adalah analisis pasaran secara langsung dengan pedagang pro, yaitu trader pro, yaitu saya. Kita akan kenal pasti setup yang terbaik dan kita akan asah dan amalkan analisis teknikal. Sebelum kita sambung dengan live charts, saya akan memperkenalkan host Anda, yaitu saya. Di sini saya nampak banyak nama yang familiar dan saya juga nampak kawan-kawan yang baru di sini. Jadi yang selalu hadir saya punya webinar, kamu sudah kenal saya, tapi yang baru di sini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kes. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group di Singapura. Tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan dan mendatangkan untung lebih daripada 300,000 US dollar dalam akaun pelanggan sendirilah. Saya juga telah mencapai kelulusan dalam ujian FTMO sebanyak 2 kali. Kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan penawaran, permintaan dan pertemuan Fibonacci sambil
mengawasi keseluruhan tren pasaran. Oke, jadi nanti kita pergi sesi live chat. Saya akan mengajar kamu apa macam cari setup melalui gabungan yang saya cakap tadi lah untuk pakai support dan resistance, Fibonacci dan indikator. Okay? Sebelum ini saya telah menguruskan portfolio kewangan pelanggan yang bernilai tinggi di RHB Bank. Saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini dia macam lesen yang memberi saya hak untuk mengurus portfolio kewangan pelanggan lah. Okay? Saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio kewangan sekadar keseluruhan. Ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan. Okay, seperti biasa, sebelum saya mulakan dengan topik kita pada hari ini, saya minta maaf dulu sebab kalau ada yang tidak jelas atau saya cakap terlampau cepat atau terlampau lambat. Okay, harap semua boleh sabar dengan saya. Okay, kalau kamu ada soalan, boleh tanya dalam chat box. Tapi kalau kamu tanya soalan yang saya tidak faham atau saya tidak boleh jawab dalam bahasa, saya akan jawab dalam bahasa English. Sebab bahasa English adalah bahasa ibuan saya. Okay? Okay. Sebelum kita mula pindah pada live chat, kamu ada soalan yang kawan-kawan baru di sini? Kalau kamu ada soalan boleh tanya sekarang. Oh, actually sebelum kita pergi sesi live chat, saya mau tanya kamu dah trading berapa lama ya? Boleh tolong jawab dalam chat box? Atau semua pun beginner? Oke, ada yang cakap 3 bulan, ada yang cakap setahun, ada yang cakap 2 bulan, ada yang cakap 2 tahun. Oke, jadi di sini ada macam campur-campur lah. Saya mau tanya sebab kalau ada yang newbie atau beginner, nanti sesi live chat saya akan explain lambat sikit lah. Saya akan berpelan-pelan supaya tidak bingung. Oke? Tapi macam semua ada experience, jadi okey lah saya boleh cari setup lebih banyak. Okey, kalau tiada soalan, okey, selamat datang kawan-kawan baru yang baru saja join kita punya webinar. Okey, saya akan start dengan live chat. Sebentar ya. Okey, semua nampak saya punya chat? Yang paling penting nampak chat ya. Kalau tidak nampak susah mau faham. Okay, thank you Andre. Thank you Joesh. Thank you Jessica. Okay, kamu ada instrumen atau pair yang kamu mau saya buat analisis? Kalau tidak, saya akan tengok forex pair. USD pair lah. Ada? XAU, USD, kalau boleh, memang boleh. XAU, USD ni semua lah suka trade. Okay, XAU, USD. Okay, seperti biasa yang biasa sertai saya punya webinar, kamu tahu sudah saya punya strategi atau style trading. Okay, biasanya saya akan pergi time frame yang lebih besar, lepas tu saya akan turun kepada time frame yang lebih kecil untuk cari entry yang lebih dekat lah. Sebab time frame yang lebih besar, macam ini time frame daily atau harian, satu candlestick ini adalah satu hari, candlestick untuk satu hari. Jadi kalau kamu punya entry, mungkin di sini kamu punya entry di sini, kamu mesti tunggu sampai candlestick sampai ke sini baru kamu masuk dalam trade itu mungkin 1 minggu daripada hari ini baru boleh masuk. Oke, jadi biasanya saya akan pergi 4 jam atau 1 jam untuk cari entry dan exit.
Oke. Dari time frame yang lebih yang besar, saya akan cari trend dahulu. Oke, jadi dalam chat box boleh tolong jawab kalau kamu nampak trend uptrend atau downtrend untuk XAU USD ini. Tiada trend. Bila kamu tengok chat ini, kamu nampak uptrend atau downtrend? Oke, Madela cakap uptrend, Andre cakap downtrend, Jessica cakap downtrend, Josh cakap downtrend, Josh cakap uptrend. Oke, jadi ada dua jawapan di sini. Oke, mungkin ada dua jawapan yang betul juga. Oke, kami cari downtrend dahulu. Bila kami cari trend, biasanya kita pakai trend line untuk cari 3 sentuhan. Oke? Jadi trend line kami tarik dari sini ke sini. Oke, dia punya downtrend ini dia ada satu sentuhan saja, 2, 1, 2. Jadi dia tidak boleh kira downtrend sebab dia mesti ada sekurang-kurang 3 sentuhan. Oke, jadi ini downtrend ini tidak boleh kira, dia tidak valid. Kita cari uptrend dulu. Tengok kalau ada uptrend. Oke, uptrend lebih valid lah. Oke, sebab uptrend ini ada 1, 2, 3, dan 4 sentuhan. Oke, tapi downtrend ini hanya ada. Oke, sorry, actually downtrend ini boleh dilukis atau boleh diplot begini. Sebab kalau kamu plot down trend line, dia memang subjektif ya. Kadang-kadang trader dia akan ambil poin di sini, tapi ada juga trader akan ambil poin di sini. Oke, jadi kami tengok kalau poin di sana boleh sambung ke tidak. Oke, boleh. Boleh sambung pula. Oke, jadi ini memang valid. Uptrend memang valid, downtrend memang valid. Kenapa valid? Sebab sini ada 1, 2, 3, dan 4 sentuhan. Jadi dua-dua pun betul. Dia memang dalam uptrend, dia memang dalam downtrend. Tapi nama ini adalah triangle. Saya hilangkan saya punya lukisan dahulu. Oke, nama ini adalah triangle. Oke, untuk instrumen XAU USD biasanya dia akan bergerak dalam triangle. Triangle ini adalah dia akan bergerak di dalam, dia akan harga akan bergerak dalam triangle ini. Bila dia ada sampai hujung sini, dia akan tembus ke atas atau ke bawah. Lepas tu dia akan mulai trend yang baru. Oke, tapi di sekarang ini dia di tengah-tengah lah. Jadi dia belum trend yang baru, belum lagi belum dapat lagi trend yang baru. Oke, bila dia ada sampai di sini, baru kita akan nampak trend yang baru lah. Oke, Oke, jadi sebab harga di dalam triangle ini kita punya bias adalah harga akan trade di dalam zone ini. Oke? Yang zone kecil di sini. Oke, ini adalah time frame daily. Jadi walaupun harga kami nampak dia macam range yang pendek sahaja, yang kecil sahaja, tidak semestinya kita tidak boleh masuk trade ini. Memang boleh masuk juga, tapi mesti pergi kepada time frame yang lebih kecil. Oke, mungkin kita masuk di sini untuk buy, kita boleh masuk, lepas tu exit di sini, atau di sini masuk untuk sell, jual sampai sini, exit di sini. Oke, take profit di sini. Oke, boleh juga, tapi dia memang risky lah. Oke, kita pergi time frame yang lebih kecil, 4 hours. Oke, Hai Andre, biasa kamu trading, kamu tengok time frame yang mana ya? Di sini semua day trader atau ada juga swing trader di sini? Oke, apakah bezanya swing trader sama day trader? Oke, day trader itu adalah trader yang memegang trade
di dalam sehari. Jadi dia masuk hari ini, dia punya take profit sama dia punya stop loss, dia akan trigger hari ini juga. Tapi untuk swing trader, dia lebih daripada sehari lah. Biasa trader yang swing trader, dia akan tengok time frame 4 jam atau daily atau weekly atau monthly. Tapi day trader, biasanya dia akan tengok 4 jam, 1 jam, 30 minit, 15 minit, 5 minit, 15 minit ke bawah boleh kira scalper. Okay. Kalau kita mau cari entry sama exit untuk day trading hari ini, nanti kita boleh fokus dalam 1 jam lah. Okay. Kita tengok 4 jam dahulu untuk tengok kalau ada informasi lain. Okay, tiada juga, dia memang dalam triangle, jadi tiada beza. Okay, dia tiada beza, dia memang dalam triangle juga. Okay, kita tengok 1 jam ya. Okay, 1 jam ini kita boleh cari entry sama exit. Okay, sebab di sini kita tiada trend yang ketara. Sorry. Okay, dia tiada trend yang ketara. Kita mesti cari trend dalam time frame yang kecil ini. Jadi bila kamu tengok chart sini, kamu rasa dia dalam uptrend atau downtrend? Boleh tolong jawab dalam chat box. Kalau saya tengok ini, saya rasa dia dalam dia trending. Trending maksudnya dia tidak dalam uptrend atau downtrend, dia sideways. Maksudnya harga uptrend begini kan, dia naik, downtrend turun, tapi trending dia ke tepi. Oke, bila saya tengok ini dia macam tidak ketara kalau dia dalam uptrend atau downtrend, dia macam nampak macam trending. Jadi bila dia trending, kita punya bias adalah harga akan bergerak di dalam trend ini sahaja. Oke, kita cari trend line dahulu. Oke, boleh. Dia ada downtrend yang kecil. Dia juga ada uptrend yang kecil. Oke, tiada uptrend. Dia tidak boleh disambung. Oke, dia ada downtrend yang kecil. Nampak? Semua nampak? Downtrend yang kecil ini. Oke, semua nampak ya. Bagus. Oke. Ini adalah downtrend yang valid sebab dia ada 1, 2, 3 sentuhan. Oke. Jadi kita punya bias untuk XAU USD adalah dari sini dia akan turun. Dia akan masuk kepada bearish sebab di sini ada downtrend. Downtrend ini adalah resistance, oke? Jadi sekarang kita boleh cari support dan resistance. Oke, saya mau tanya ya. Resistance di atas atau di bawah harga semasa? Yang selalu hadir saya punya webinar, boleh tolong jawab dalam chat box. Resistance di atas atau dia di atas atau di bawah harga semasa. Ini A, ini B. Resistance adalah zone A atau B? Boleh tolong jawab harga semasa di sini. Alamak, semua tidak tahu. Oke, thank you. Thank you, Tuan. Thank you, Jessica. Thank you, Joesh. Oke, resistance adalah di atas harga semasa dan support adalah di bawah, ya. Oke. Jadi sekarang kita cari resistance sama support dan resistance. Resistance adalah di atas, jadi kita boleh cari swing high.
swing high atau swing low yang paling dekat. Untuk ini ada swing high di sini. Swing high ini ada 1 sentuhan, 2 sentuhan, nampak? Oke, lepas itu swing low, boleh cari di sini, boleh letak di sini. Mungkin swing low ini tidak berapa bagus. Oke, atau di sini. Oke. Di sini ada 1 sentuhan, 2, dan 3 kali. Dia sentuh 3 kali. Nampak? Oke, apa macam saya determine saya punya swing support dan resistance yang bagus. Kenapa saya tidak mau simpan di sini? Sebab di sini harga tembus. Dia tembus di sini. Lepas itu dia tembus lagi kedua kali dan ketiga kali. Jadi kalau dia tembus banyak kali, maksudnya support dan resistance itu tidak kuat. Kalau support itu kuat, harga memang tidak boleh tembus. Kalau harga dah sampai sini, dia akan pusing balik. Sebab dia kuatkan, dia support yang kuat. Tapi untuk contoh ini, support ini macam tidak seberapa kuat, jadi harga dia tembus beberapa kali sudah. Jadi support ini macam tidak valid sudahlah. Oke? Jadi ini saya akan tarik ke bawah sedikit. Ini lebih bagus. Di sini walaupun ada tembus, dia tembus 1 kali, 2 kali sahaja. Kalau lebih bagus saya tarik di sini, saya tarik balik ke sini, dia tembus, ya dia tembus 2 kali saja. Tapi contoh yang tadi itu dia tembus 3 kali. Oke, jadi ini adalah support yang lebih bagus lah. Oke, saya tukar dulu ya. Ini support, ini adalah resistance. Ada support dan resistance lain. Di sini ada resistance juga. First resistance, second resistance. Di sini ada resistance, dia ada sentuh 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, kenapa? Walaupun ini ada resistance, tapi saya rasa ini bukan resistance yang kuat sebab di sini dia tembus 1 kali, 2 kali, jadi 3 kali, dia tembus 3 kali, jadi saya tidak kira ini resistance yang baik. Tapi saya masih simpan resistance ini sebab ini adalah swing high yang paling dekat kepada harga semasa. Oke? Ini swing high dia lebih lama lah. Jadi saya walaupun ini adalah resistance yang bagus, kita mesti take note juga dengan resistance ini, dengan swing high yang baru-baru sahaja yang terjadi. Oke. Saya cari dulu support yang lain. Oke. Oke. Sekarang kita dah cari kita punya support dan resistance. Maksudnya kita punya bias adalah harga dari sini. Kalau dia ada sampai resistance, dia akan pusing balik ke support ini. Oke. Ini adalah kita punya teori lah. Kita mesti test teori kita. Kita tengok berapa kuat resistance ini. Sebab kalau harga dah sampai di sini, kita harap harga pusing balikkan. Tapi kalau resistance ini dia tidak kuat, maksudnya harga tidak akan pusing balik, harga akan tembus dan sambungkan dengan uptrendnya. Oke, tapi kalau resistance ini kuat, dia memang akan pusing balik. Jadi sekarang sebagai trader, kerja kita adalah untuk determine atau estimate berapa kuat resistance ini. Oke, apa macam kita boleh cari kekuatan support dan resistance? Boleh tolong jawab dalam chat box. Saya nampak banyak yang selalu banyak yang hadir hari ini selalu attend saya punya webinar, selalu hadir saya punya webinar. Jadi kamu mesti tahu soalan jawapan ini. Oke, thank you Madela. Madela selalu hadir. Oke, Madela memang betul. Jawapannya adalah untuk pakai Fibonacci. Oke,
Fibonacci adalah tool untuk mencari kekuatan untuk kira atau ukur kekuatan support dan resistance. Kalau ada tahap Fibonacci yang dekat support dan resistance itu, maksudnya zone itu atau area itu memang kuat lah, oke? Oke, jadi kita pakai Fibonacci retracement dari chart ini yang selalu hadir saya punya webinar. Kamu nampak pattern Fibonacci apa ya? Boleh tolong jawab dalam chat box. Ada 4 pattern Fibonacci yang kita dah belajar, yaitu Fibonacci retracement, Fibonacci extension, Fibonacci expansion, dan Fibonacci projection. Oke, dari chart ini kamu nampak pattern yang mana? A, B, C, atau D? Boleh tolong jawab dalam chat box. Tidak payah, di sini tidak ada jawaban yang salah sebab kami semua di sini hanya mau belajar. Jadi jangan takut mau jawab dalam chat box. Oke, ada yang jawab A. Ada lagi? Ada yang jawab D. Ada lagi? Ada yang cakap jawab C sama D. Ada yang cakap D. Oke. Di sini ada pattern. Sebentar ya, saya punya brush di mana? Oke. Di sini ada pattern A. Nampak A di sini? Pattern A ini dia senang. Dia macam V, tapi dia punya line di belakang lebih pendek. Okay? Tidak apa berapa panjang tidak penting. Yang paling penting dia lebih pendek, garisan yang di belakang lebih pendek daripada yang di depan. Itu saja yang paling penting. Okay? Jadi di sini ada A, nampak Fibonacci retracement. Dia tidak limpas di sini, dia lebih pendek. Nampak? Oke? Itu adalah pertama. Yang kedua adalah D. Di sini ada pattern projection. Oke? Saya tengok ya, ada pattern apa lagi. Oke. Ada soalan? Kenapa C tidak boleh dikira? Oke, kenapa C tidak boleh dikira? Sebab C adalah Fibonacci expansion. Fibonacci expansion ini dia punya area ketiga ini dia N kan, dia macam N. Tapi satu di sini swing low, swing high, dan swing low. Yang swing low ketiga ini tidak boleh panjang daripada zone A ini. Oke, dia mesti lebih pendek. Tapi untuk di Fibonacci projection, dia punya pattern tidak apa. Asalkan dia macam N, tidak apa kalau di sini lebih panjang. Sebab di sini kamu punya starting point kan. Di sini starting point kedua, lepas tu titik kedua, titik ketiga ini tidak boleh panjang daripada titik pertama. Oke, nampak? Kalau dia lebih panjang itu dia adalah projection. Tapi kalau dia di sini, lepas tu dia pusing, ini adalah Fibonacci expansion. Jadi ini adalah pattern A dan D. Oke, saya hilangkan ini dahulu supaya lebih kemas. Oke. Untuk cari pattern A, Fibonacci retracement ini, kita tarik dari swing high, kita pergi sini, Fibonacci retracement di tepi di sini, tekan dari swing high, tarik ke swing low, kita pergi ke settings, kita hilangkan semua. Oke, Fibonacci retracement, dia adalah tahap dari dia ada berapa tahap? Masih ingat? Selalu saya buat webinar, saya akan ulang balik sebab ini memang informasi yang penting. Jadi ini mesti ingat ya. Fibonacci retracement itu boleh tolong jawab dia adalah tahap berapa ya? Di sini dia ada berapa tahap dan tahap-tahap apa? Boleh tolong jawab dalam chat box. Yang selalu hadir saya punya webinar.
Madela, Devri, Muhammad, Joesh, Jessica. Fibonacci retracement ada berapa tahap yang penting? Oke, thank you Joesh. Thank you Devri. Oke, ada 5 kan? Yang 5 tahap itu adalah dari 0 ke 100. Jadi 5 itu adalah 23.6, 38.2, 50%, 61.8, dan 78.6. Oke? Itu adalah tahap-tahap yang penting. Oke, dari sini kita nampak di sini kan harga semasa. Jadi dari 5 tahap ini, tahap yang paling dekat kepada tahap harga semasa adalah 78.6. Jadi yang lain kita hilangkan. Kita tinggalkan 78.6 sahaja. Lepas itu kita lukis dia punya zone, kita plot dia punya zone. Oke. Sebab support dan resistance dia bukan satu garisan sahaja, dia memang dia adalah satu zone atau satu area, oke. Kita tukar ini kepada merah supaya dia kemas. Oke. Lepas itu di sini ada Fibonacci projection. Fibonacci projection itu dia pakai 3 titik untuk mencari tahapnya. Oke, jadi kita pergi ke sini, kita cari trend base fib extension, tekan dari swing low, tarik ke swing high, tarik ke swing low. Fibonacci extension ini adalah tahap lebih daripada 61.8%. Oke. 61.8% sampai 200%. Oke. Kamu semua mesti ingat informasi ini ya. Ini memang penting. Kamu di sini boleh belajar topik Fibonacci ini percuma dari IC Market. Tapi dulu bila saya baru bermula trading, saya bayar untuk hadir kelas sebanyak 10.000 US dollar untuk hadir kelas untuk belajar tentang Fibonacci ini. Tapi dari sini saya ajar kamu percuma dari IC Market. Jadi ini penting. Ini memang informasi yang penting, oke? Kalau kamu mau jadi trader, Fibonacci memang penting. Oke, jadi Fibonacci projection ini dia adalah tahap lebih daripada 61.8 sampai 200%. Jadi kita titik semua yang di atas 61.8 supaya kita boleh cari tahap yang paling dekat kepada harga semasa. Oke, saya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dia ada 6 tahap yang penting. Oke, jadi bila kita tengok dengan harga semasa di sini, harga yang paling dekat adalah 127.2%. Oke, jadi yang tahap lain itu kita boleh hilangkan supaya dia lebih kemas. Oke, jadi ini adalah tahap yang paling dekat kepada harga semasa. Dia memang dekat dengan first resistance kita juga. Maksudnya, resistance ini dia memang boleh dikira kuat sebab di sini ada resistance, di sini ada swing high. Lepas itu dia di sini ada 2 tahap Fibonacci. Dia ada Fibonacci projection 127%. Lepas dia ada Fibonacci retracement 78.6%. Oke, jadi kita boleh kira ini retracement, zone resistance yang kuat. Oke, bila kita sudah dapat keputusan yang ini adalah resistance yang kuat, maksudnya bila harga dah sampai sini dia akan pusing balik sebab dia kuatkan, tidak boleh tembus. Kalau resistance ini lemah atau tidak kuat, maksudnya bila harga sampai di sini dia akan tembus. Oke, jadi di sini kita dah establish atau dapat keputusan yang di sini adalah resistance yang kuat. Maksudnya kita punya bias atau kita punya fokus adalah di sini harga akan pusing balik sebab dia tidak dapat tembus resistance ini. Jadi biasanya trader akan masuk di sini untuk
untuk sell atau buy? Boleh tolong jawab dalam chat box. Okay, thank you Asep. Okay, thank you Joash, thank you Josh, thank you Angie. Thank you Mama, thank you Devri. Okay, memang. Jadi dari sini kita boleh masuk entry sell sebab di sini ada resistance yang kuat, harga tidak boleh tembus, maksudnya dia akan pusing balik. Oke, sekarang kita sudah cari kita punya entry untuk sell. Selalu bila kita cari trade kan, kita cari setup, kita mesti cari 3 elemen. Yang pertama, kita mesti cari entry. Yang kedua, kita mesti cari take profit. Yang ketiga adalah stop loss. Oke, take profit maksudnya di sini kami masuk untuk sell kan. Tapi sell sampai mana? Kita masuk, kita mesti keluarkan. Jadi di sini kita masuk, kita keluar di mana? Sekarang kita punya bias adalah sampai ke first support lah. Oke, tapi nanti kita tengok dulu kalau ada exit yang lebih bagus. Stop loss itu kenapa penting? Sebab kalau analisis kita salah, kita simpan stop loss di sini, kita masuk di sini untuk entry sell, tapi kita salah, akhirnya harga tembus juga. Tapi kalau dia tembus di sini ada stop loss kan. Jadi kalau kamu punya stop loss kena trigger, kamu punya broker akan close trade itu dan kamu punya kalah atau ya kalah untuk trade itu akan minimalize lah, oke? Okay? Jadi kamu punya account masih selamat, tidak akan margin call atau kamu punya semua kamu punya duit hilang ke atau apa. Oke, okay? Jadi stop loss dan take profit, entry, stop loss dan take profit itu memang penting, oke? Okay? Jadi kita sekarang sudah cari kita punya entry. Entry kita adalah zone di sini ya. Harga memang dalam entry sekarang. Oke, saya sendiri akan masuk trade ini sebentar ya. Saya sendiri akan masuk trade ini. Boleh masuk untuk sell. Oke. Oke, sekarang kita sudah establish yang ini adalah entry sell. Saya tukar ini first resistance kepada entry ya. Oke, entry. Oke, kita jual sampai mana? Kita sell sampai swing low yang paling dekat atau swing high yang paling dekat. Kita jual sampai support yang paling dekat. Oke, sekarang kita mesti cari kekuatan support ini supaya kita tahu kalau di sini harga sampai sini dia akan pusing balik atau dia akan tembus. Sebab kalau dia akan tembus, maksudnya kamu punya take profit boleh simpan di sini. Oke, tapi kalau dia sampai sini, kamu punya fokus adalah dia akan pusing balik. Bagus kalau begitu bagus simpan kamu punya take profit di sini. Oke? Oke, mari sekarang kita ukur kekuatan support ini. Kita pakai Fibonacci retracement dari swing low tarik ke swing high. Oke, yang paling dekat kepada first support ini adalah 23.6. Jadi yang lain hilangkan. Dia ada zone. Oke, kalau kamu masuk betul-betul untuk trade ini, dia memang trade yang pendek sahajalah. Oke, 1820, kamu sell sampai 1812. Dia hanya 8 poin saja atau 8 pips. Oke, saya tengok dulu ya. Ya, bukan 8 pips, 800 pip kah? Oke. Kita punya stop loss, kita simpan di sini di atas swing high ini. Jadi kalau salah dia akan naik ke sini tembuskan.
kita salah di sini, jadi kita punya kala kita minimalize. Kita kasih kurang kita punya kala. Oke, jadi simpan stop loss. One, 8, 2, Oke, jadi kita punya entry adalah sini, kita punya take profit adalah di sini, dan kita punya stop loss di sini, dekat sahaja. Kalau kita kalah sedikit saja. Kalau menang sebanyak di sini. Kalah sebanyak di sini saja. Oke, semua boleh paham sekadar sini? Semua pandai cari setup sudah? Pandai cari entry, stop loss, dan take profit? Oh, ada lagi yang kita boleh buat? Oke, biasanya kalau kita sudah cari kita punya entry, stop loss, dan take profit, maksudnya kita punya bias adalah harga akan turun dari sini kan. Kita boleh pakai indicator untuk backup kita punya bias. Oke, sekarang kita punya bias adalah harga akan turun dari sini, turun ke sini. Oke, sekarang kita tengok kalau indicator dia punya cakap yang sama. Oke, jadi kita pakai Ichimoku. Oke, Ichimoku dalam uptrend. Jadi Ichimoku tidak boleh dipakai. Stochastics. Kita tukar settings kepada 21, 5, dan 3. Stochastics pun tidak cakap apa-apa. Kita tengok RSI. RSI pun cakap dia dalam uptrend. Oke, jadi maksudnya trade ini memang tidak boleh dipakai atau bagus jangan masuk trade ini sebab kita punya bias sekarang adalah harga akan turun dari sini. Tapi bila kita tengok indikator lain, kita tengok indikator stochastics, RSI, Ichimoku, semua dia dalam uptrend. Okay, RSI ini dalam uptrend. Nampak di sini dia dalam uptrend. Stochastics ini dia macam tengah-tengah. Oke, jadi stochastic ini pun tidak cakap seberapa banyak lah. Oke, jadi maksudnya trade ini boleh ambil, boleh masuk, tapi mesti jaga-jaga ya. Kamu punya lot size boleh kecil sikit lah. Kalau semua stochastics, RSI, Ichimoku semua cakap ada informasi semua yang sama, kita boleh masuk trade ini dengan lot yang lebih besar sebab semua indikator, semua support dan resistance dia cakap dia bagi informasi yang sama. Tapi sekarang ini dalam chart dia cakap dia akan turun dari sini. Chart dia imply dari sini dia akan turun. Tapi RSI, Ichimoku semua cakap dia akan naik. Dia dalam uptrend. Jadi apa macam boleh masuk juga trade ini tapi dalam lot size yang lebih kecil lah, okay? Sebab kita tidak seberapa confident dengan trade ini. Okay, sekarang kamu ada instrumen lagi atau pair yang kamu mau tengok yang saya boleh analyze dengan kamu? Kalau tiada, saya akan tengok setup USD Forex untuk USD pairs. Okay, kenapa saya selalu tengok pair USD? Sebab USD pair dia bergerak, dia ada volatility, dia bergerak dengan cepat. Jadi kalau kamu masuk hari ini, kamu punya stop loss, kamu punya take profit, biasanya hari ini juga dia akan sampai. Tapi kalau instrumen itu tidak ada volatility, sekarang saya masuk di sini, entry di sini, tapi dia begini. Dia macam ulat, dia tidak bergerak.
kita mau masuk di sini, dia terus turun atau dia terus naik. Itu adalah trade yang lebih bagus lah, oke? Oke, kita cari dahulu. Oke, kamu mau tengok AUD, USD, USD CAD, Euro USD, USD JPY, USD CHF, USD, GBP USD, NZD USD atau XAU USD, dah tengok, oke? Oke, ada request USD JPY dari Devri. Jessica minta AUD USD. Ada Joash minta USD CAD. Oke, kita tengok dari request dari Devri dahulu USD JPY. Baru kita tengok yang lain USD JPY. Oke, kita hilangkan semua drawings dan indikator dahulu supaya dia nampak kemas. Oke, bila kamu tengok chart ini, kamu nampak uptrend atau downtrend. Ini memang ketara lah. Ini memang dalam uptrend. Kalau ada yang nampak downtrend itu boleh tolong cuci mata. Ya, dia memang dalam uptrend. Uptrend ini memang ketara betul. Oke, tidak apa. Trendline ini tidak boleh disambungkan. Tidak apa. Sebab trendline yang saya dah cakap banyak kali mesti ada 3 titikan. Tapi ini ada 1, 2 sahaja. Kayak tidak apa. Bila kita tengok ini, kita boleh nampak dia dalam uptrend kan. Jadi biarkan. Ini memang dalam uptrend. Oke. Mungkin boleh lukis plot channel. Tengok dulu kalau boleh plot channel. Tidak valid juga. Oke, tidak apa. Walaupun dia tidak valid, kita tengok trend dalam daily. Daily juga dalam uptrend. 4 jam juga dalam uptrend. 1 jam. Oke. Kita punya bias adalah sekarang dia dalam uptrendnya. Oke, dalam 1 jam ini, kamu nampak uptrend atau downtrend? Semua nampak uptrend atau downtrend? Ini time frame 1 jam. Setiap time frame dia memang ada trend yang lain. Kalau dia time frame yang besar, dia dalam uptrend. Maksudnya dalam long run atau dalam time frame yang lama, dia dalam uptrend. Tapi time frame yang kecil mungkin dia dalam downtrend. Maksudnya sekarang dia turun sekejap, dia akan dalam long term, dia dalam uptrend. Oke? Oke, jadi walaupun 4 jam dan 1 jam kita nampak dia dalam uptrend, tapi dalam 1 jam dia dalam downtrend. Tidak apa, kita boleh sebab kita tengok time frame yang lebih kecil, kita pakai trend dengan time frame yang lebih kecil. Oke, thank you Devri, memang dia dalam downtrend. Thank you Joash, thank you Jessica, thank you NG, dia memang dalam downtrend. Oke, downtrend ini mungkin ada channel yang valid. Kita cari dulu kalau ada channel yang valid. Oke, channel ini tidak valid. Oke, selalu hadir saya punya webinar. Kamu tahu kah tidak kenapa channel ini? Boleh tolong jawab kenapa channel ini tidak valid? Oke, thank you Joash. Oke, memang betul. Channel itu di atas mesti ada 2 titik sekurang-kurangnya, 2 sentuhan. Di bawah sekurang-kurangnya mesti ada 2 sentuhan juga. Tapi untuk channel ini dia ada 1 sahaja. Ini tidak kira. Dia tidak tersentuh dengan channel ini. Di atas dia memang ada banyak sentuhan. Tapi di bawah hanya ada 1. Jadi ini tidak kira. Di atas sekurang-kurangnya mesti ada 2. Di bawah mesti ada 2. Jadi ini channel ini tidak valid. Kayak tidak apa. Kita memang nampak dia dalam downtrend.
Oke, kalau dia dalam downtrend, apa yang kita boleh buat adalah cari entry untuk jual, oke? Sebab harga dalam downtrend kan. Jadi kalau kita cari entry untuk sell, kita mengikut trend itu. Tapi kalau kita cari entry untuk buy, kita like going against the trend, oke? Macam kamu di laut kan, ada to wave tolak kamu ke depan, tapi kalau kamu wave tolak kamu ke depan, kamu mesti juga mau pergi go against the wave, memang susah lah. Oke, jadi lebih bagus kalau kamu ikut trend semasa. Oke, kita cari support dan resistance dahulu. Kita punya bias sekarang adalah dia dalam downtrend. Support dan resistance adalah swing high dan swing low yang paling dekat. Ini adalah swing high yang paling dekat, atau ini pun boleh kira tapi dia terlampau dekat lah. Oke, swing high, swing low yang paling dekat lah sini atau sini. Oke, kalau kita tengok begini, dia memang trade yang kecil sahaja, yang pendek sahaja. Oke, imagine kamu masuk di sini untuk entry sell. Di sini 1, 2, 3, 4 candlestick, dia ada sampai take profit kamu. Jadi kalau betul-betul mau masuk trade ini, dia memang trade yang pendek sahaja. Oke, sekarang kita adalah bias dia dalam downtrend. Jadi kita cari entry untuk sell. Kita tengok kekuatan resistance ini. Kita tarik balik, tengok. Oke, sini ada 1, 2, 3 sentuhan. Jadi resistance ini memang valid atau boleh kira kuat. Kita cari dulu dia punya Fibonacci. Kalau ada tahap Fibonacci, di sini ada 38.2, yang lain kasih hilang. Oke. Oke, kita tengok indikator Ichimoku. Oke, memang dia dalam downtrend. Stochastic tukar setting kepada 21, 5 dan 3. Oke, stochastic cakap dia dalam uptrend. Oke, Ichimoku, keputusan Ichimoku adalah harga di dalam downtrend sebab harga semasa di bawah awan Ichimoku. Oke, dia di bawah Ichimoku cloud ini. Kalau harga di atas Ichimoku cloud ini maksudnya harga dalam uptrend. Tapi dia di bawah Ichimoku cloud ini maksudnya dia dalam downtrend. Oke, bagus. Oke, tapi stochastics ini dia keputusannya adalah dia dalam uptrend, jadi stochastics ini tidak boleh dipakai. Kita tengok RSI, RSI pun tidak banyak informasi sebab RSI di tengah-tengah, jadi RSI pun tidak boleh dipakai. Kita tengok moving average, tidak juga ada informasi yang bagus. Oke, sekarang kita pakai Ichimoku sahaja. Tidak apa, Ichimoku memang indikator yang bagus. Jadi kita punya bias adalah harga dari sini, ini adalah entry, akan turun ke sini. Oke? Kita mesti make sure kita punya entry adalah entry yang bagus. Di sini ada satu tahap Fibonacci. Kita cari lagi tahap Fibonacci lain. Dari swing low, tarik ke swing high, tarik ke swing low. Oke, ini tidak boleh dipakai sebab Fibonacci projection itu adalah tahap lebih dari 61.8. Kita cari lagi kalau ada tahap yang lain.
Oke, tidak boleh juga. Oke. Untuk resistance ini dia hanya ada satu tahap Fibonacci yaitu Fibonacci retracement 38.2. Dia ada 3 sentuhan di sini. Jadi ini boleh kira resistance yang kuat juga. Selain itu di sini ada Fibonacci, resistance Fibonacci. Dia dalam awam. Di sini ada resistance Fibonacci. Jadi saya boleh kira resistance ini memang bolehlah kuat jugalah. Oke? Maksudnya kalau harga sampai di sini saya lebih confident that harga akan pusing balik. Oke? Sebab saya rasa resistance ini memang ada kekuatan juga, dia memang kuat juga. Tapi kalau dia lemah, saya punya bias adalah harga akan tembus. Oke? Tapi sekadar sini saya rasa macam ini memang resistance yang kuat lah. Oke? Jadi kalau harga sampai balik ke resistance ini, di sini boleh masuk untuk entry sell. Oke, sebab kita punya fokus adalah harga akan naik balik ke sini dan pusing balik. Bila dia pusing balik, dia akan pusing ke support ini. Support ini mesti sentuh. Dia akan pusing balik ke support ini. Kita mesti test kekuatan support ini dahulu. 1, 2, 3. Di sini ada Fibonacci retracement. Oke. Oke, kalau kamu betul-betul mau masuk trade ini, boleh masuk di sini. Di sini, dari first resistance. Kalau harga candlestick ini betul-betul sampai balik ke first resistance ini, kamu boleh masuk entry sell dari sini. Lepas itu jual sampai ke first support zone ini. Oke? Kamu punya stop loss dekat sahaja di sini, di atas swing high ini. Supaya kalau kamu salah, kamu punya account mesti selamat. Oke, kalau harga betul-betul tidak pusing balik, kalau dia tembus, kamu punya stop loss di sini sahaja. Oke? Ya, trade ini memang pendek lah, sebab kita tengok time frame yang kecil. Oke, kalau kamu mau trade yang lebih panjang atau profitnya lebih besar, kamu punya take profit boleh tukar ke sini, tapi tidak semestinya harga akan sampai ke take profit itu. Oops, sorry. Second support. Oke? Sebab di sini ada tahap Fibonacci juga. 78.6. Oke. Jadi kalau kamu betul-betul masuk untuk sell entry di sini, kamu boleh sell, exit kamu boleh di sini. Exit pertama yang boleh consider adalah first support di sini, yang kedua adalah second support di sini. Oke? Semua boleh. Oke. Saya tidak cukup masa sudah. Sekarang sudah 1 jam. Kami punya webinar akan automatically tutup. Jadi saya mengucapkan terima kasih dahulu kepada semua. Terima kasih menghadiri saya punya webinar. Saya jumpa lagi minggu depannya. Thank you Asep, thank you Devri, thank you Samuel. Thank you semua yang hadir di sini. Thank you kawan-kawan baru. Jumpa lagi minggu depannya. Harap kamu paham. Lepas itu kamu boleh cari setup sendiri. Jadi walaupun kamu tidak ikut webinar ini atau tidak join apa-apa webinar, kamu sendiri di rumah boleh cari setup dan entry, stop loss dan take profit sendirilah. Oke? Oke, terima kasih semua. Oke, bye. Thank you. Jumpa lagi minggu depan.